pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sabiqunal awal minal muhajirin wal ansar. Progres pembangunan Masjid Jami Al-Barkah hingga Agustus 2023. Saat ini Masjid Al-Barkah sedang melakukan perbaikan pada masjid lama untuk meningkatkan kenyamanan beribadah para jamaah. Kesempatan amal jariah, pembangunan Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Syariah Indonesia 756 3131 009 Cabang Cibubur atas nama Pembangunan Masjid Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah, kode bank 451. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp ke 0821 12345 756. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wakaf Anda sebagai amal jariah dan sekaligus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kemudian, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana kata Rasul SAW, la yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidallahu ta'ala wa atala umrahu fi ta'atillah. Kemudian juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid As-Salam yang memfasilitasi kita untuk kita saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, wajib kita meyakini di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ustadz besar di negeri kita yang kalau bisa kita katakan yang membabat alas dalam menyebarkan dakwah salafiyah, dakwah as-sunnah di negeri yang kita cintai ini. Maka kami sangat amat menganjurkan untuk antum betul-betul mengambil faedah, mendengar dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan, terutama kajian yang sangat luar biasa berharga ini berkaitan dengan akidah
dan manhaj yang merupakan salah satu ciri khas dakwah as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ingin untuk memperpanjang karena antum sudah haus dengan ilmu yang akan beliau sampaikan, maka kita sampaikan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidallahu ta'ala untuk menyampaikan kajian yang bergai. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Jalla Zikruhu meneguhkan dan mengkokohkan serta menguatkan kita berada di dalam agamanya yang sangat agung ini, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, doa yang terbanyak, doa yang sering kali beliau ucapkan, padahal beliau seorang Nabi dan Rasul, termasuk salah seorang dari ulul azmi dan sayyidul anbiya wal mursalin, diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan beliau diutus bukan hanya kepada manusia, juga kepada jin.
Dan beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya alam manusia, alam-alam yang lain. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada beliau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat dan mengucapkan salam sungguh-sungguh kepada beliau. Itu kebesaran dan keutamaan dan kemuliaan serta ketinggian beliau. Bersamaan dengan itu, beliau senantiasa mengucapkan ya muqallibal qulub thabbit qalbi. Wa fi riwayatin thabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membalik-balikan hati manusia, thabbit, kokohkan, tetapkan, teguhkan hatiku berada di dalam agamamu. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu kita senantiasa memohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Demikian juga kita memohon kepada Allah Jalla sana'uhu di hari-hari di mana saudara kita di Palestina dibantai dan dibinasakan, dibunuhi setiap hari oleh Yahudi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan yang besar kepada mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membinasakan Yahudi, para pembunuh al-anbiya. Orang-orang Yahudi membunuhi para nabi dahulu. Kejam, bengis. Oleh karena itu, kita perlu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Paling tidak kita memanjatkan doa. Karena Allah SWT, Nabi SAW memerintahkan berjihad, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa bi alsinatikum. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta dan dengan diri dan dengan lisan. Dan doa adalah senjata yang terhebat. Rabbuna menjanjikan akan mengijabahkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, berfirman Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, berfirman Rabbmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Khususnya doa orang-orang yang teraniaya. Saat ini kaum muslimin teraniaya. Doa orang yang teraniaya terijabah. Karena kaum muslimin satu jiwa. Apabila sakit salah satu anggotanya menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin bagi orang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Sebagiannya saling menguatkan bagian yang lainnya. Kaum muslimin, saudara-saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibiarkan dianiaya. Hati kita terluka dengan luka yang dalam. Setiap hari dunia menyaksikan bagaimana Yahudi membantai, membombardir, tidak pandang bulu, anak-anak ribuan, wanita, rumah sakit, bahkan pabrik roti, tempat membuat makanan pun dibom, pasar dan lain sebagainya. Pengungsi yang mau hijrah dibom juga. Dunia diam. Yang namanya persatuan bangsa-bangsa diam, 1000 bahasa. Tidak bisa berbicara. Ribuan kaum muslimin. Dahulu pernah pada tahun 492 ketika pasukan salib memasuki Palestina, merebut Baitul Maqdis, maka dibunuhilah kaum muslimin, jatuh korban kurang lebih 70.000 orang, banjir darah. Dunia Islam saat itu berduka, tetapi mereka tidak menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka berita yang sampai kepada mereka, karena dahulu belum ada seperti sekarang. Sekarang kita menyaksikan langsung apa yang dilakukan Yahudi kepada kaum muslimin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memenangkan kaum muslimin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membinasakan Yahudi yang membunuhi kaum muslimin, yang membunuhi anak-anak kaum muslimin, yang membunuhi para wanita kaum muslimin, yang membunuhi para pengungsi, yang membunuhi mereka yang ada di sana. Allahumma amin. Baiklah, kajian kita dari sebuah kitab sangat sederhana saya tulis dengan judul Kitab Manhaj dan Aqidah, kumpulan hadis-hadis sahih, yakni umumnya sahih li zatihi insyaallah. Di dalamnya ada hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi. Antum bisa membacanya karena saya sedikit berbicara tentangnya. Dari sunnah Rasulullah SAW dalam bab-bab mengenai manhaj dan akidah. Ada 140 bab dan 321 hadis. Barang siapa yang memilikinya, kitabnya, dia bisa membacanya. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj
kalau secara arti bahasa artinya at-tariqul wadih, al-bayyin, as-sahal. Satu jalan yang terang, yang nyata, yang jelas dan mudah. yakni metode. Cara dan sikap. Secara syar'iyah, menurut istilahiyah syar'iyah, manhaj adalah sunnah. Yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diterapkan, dipraktekkan, diamalkan dan didakwakan oleh para sahabat. Karena setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus pasti membawa manhaj sunnah. Tidak dapat tidak. Musa ada manhajnya, ada sunnahnya. Demikian juga Isa dan nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi manhaj itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didakwakan dan diamalkan oleh Rasul, yang kemudian diamalkan dan didakwakan oleh para sahabat. Barangkali antum ingat hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Peganglah ia. Menunjukkan tidak ada dua sunnah, satu sunnah. Karena Nabi SAW tidak bersabda addu alaihima. Tidak. Peganglah ia satu. Karena yang diamalkan, dipraktekkan dan didakwakan oleh al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat secara keseluruhan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalil tentang manhaj itu, kewajiban bermanhaj itu, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan bawakan dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Quran, dengan benar dan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang ada di hadapannya, dari kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat, ada kitab Taurat turunkan kepada Musa,
Dan kitab Zabur diturunkan kepada Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Isa alaihimus salatu wassalam. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai penjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah mereka, yakni adilah mereka, yakni di antara mereka dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kau mengikuti hawa mereka. Ini faedah yang besar, bahwa kita beragama berjalan bersama hidayah dan cahaya Al-Quran, bukan dengan hawa, bukan dengan hawa nafsu, mengikuti kebanyakan manusia, tradisi dan lain sebagainya yang masuk dalam ahwa'ahum. Jangan dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu kemauan mereka. Baik ahli kitab dari Yahudi maupun kaum musyrikin. Amma ja'aka minal haq, atas apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Kebenaran telah datang kepadamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul, kami berikan kepada kamu. Jadi bagi masing-masing dari kamu, kami berikan syir'atan wa minhajan. Syariat dan manhaj, yaitu sunnah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, tafsir dengan sanad. Karena setiap riwayat itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya dikatakan la asla lahu, enggak ada asal usulnya. Dan ini kekhususan umat ini. Syir'atan wa minhajan. Nah ini. Jadi pembicaraan mengenai manhaj itu berdasarkan nas Al-Quran. Dan kesatuan di dalam agama. Karena Nabi dan Rasul yang Allah utus itu mempunyai manhaj. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Bagi masing-masing kamu, kami berikan syir'atan wa minhajan. Musa bersama umatnya ada syariatnya dalam kitab Taurat. Dan ada sunnahnya Musa, manhajnya Musa yang wajib diikuti oleh umatnya. Sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Syariat yang Allah berikan, Allah turunkan lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kesempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu.
Jadi diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang lengkap, yang sempurna, merupakan sebesar-besar nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka manhajur Rasul ini didakwakan dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Terkenallah dengan manhajus sahabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya itu. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan manhajus sahabah itu manhajur Rasul, ini dia. Dan pasti hak. Benar adanya. Karena itu di kitab ini antum bisa buka pada halaman 769 bab 121 saya memberikan judul bab kebenaran manhaj salaf. Karena kalau dikatakan salaf, itu sahabat. Dan dua generasi yang mengikutinya. Generasi pertama, orang-orang pertama yang mengikuti sahabat adalah tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Ketuaannya kaum salaf itu adalah sahabat. Orang-orang yang pertama kali mengikuti para sahabat adalah tabi'in. Dan antum bisa melihat di dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama, yaitu huruf min di sini libayanil jinsi, bukan min litab'id, bukan min dalam arti sebagian, sebagaimana dipahami oleh sebagian manusia. Salah. Tapi huruf min di sini minal muhajirin wal ansar libayanil jins, sebagai penjelasan siapa as-sabiqun al-awwalun, yaitu al-muhajirin wal ansar. Sama seperti ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min, tidak bisa terjemahannya di antaranya min libayanil jinsi. Siapa orang-orang yang kafir itu? Yaitu ahlul kitab wal musyrikin dan seterusnya. Begitu juga huruf min di sini. Karena ayat ini menjelaskan keutamaan, kebesaran, ketinggian para sahabat. Seluruh para sahabat al-muhajirin wal ansar.
Jadi huruf minnya bukan huruf artinya sebagian. Tidak. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia mungkin yaitu penjelasan untuk penjelasan dari jenis siapa ini as-sabiqun al-awwalun, yaitu al-muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini tentu al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu'an, dan mereka pun redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Allah sediakan untuk mereka surga-surga, menunjukkan bahwa jannah telah ada sekarang, telah diciptakan jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Demikian juga an-nar, jahannam, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu kemenangan yang besar. Ya, berarti nama as-salaf merupakan kemuliaan dan menyandarkan diri kepada kaum salaf itu merupakan kemuliaan. Karena itu kita harus menjaganya benar. Orang-orang yang mengikuti mereka kaum salaf dinamakan salafi. Itu bukan nama yang aib, yang cacat, bukan nama yang buruk, tapi nama yang mulia. Maka hendaklah kita menjaga dan memeliharanya, karena kita menyandarkan sesuatu kepada generasi yang Allah sebut di sini, generasi yang besar. Jadi tidak salah, bahkan utama, menyandarkan kepada kaum salaf. Ini ayatnya. Kita bukan kaum salaf, tapi kita menyandarkan, menisbahkan, mengikuti mereka, karena Rabbuna mengatakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, dari orang-orang awam sampai orang-orang alim, hingga hari kiamat. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Ya? Nah, berarti manhaj salaf manhaj yang hak, wajib hukumnya. Kaitu manhajur Rasul. Tadi ayatnya antum sudah tahu, dan ayat yang lain lagi. Panjang kalau saya bicarakan. Jadi kita maghribnya di sini kan 5:30. Ya. Lihat ini ayat, hadis. Saya bawakan di hadis nomor 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak, yakni tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilul yahuda, sampai kamu memerangi Yahudi. Hajaru wara'ahul yahudiyyu ya muslim,
hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Sehingga batu berkata di mana Yahudi bersembunyi di belakangnya, hai Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti pada akhir zaman. Hadis sahih. Siapa yang memeranginya? Kamu. Rasulullah SAW berfirman, tuqatilu, kamu. Pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW, terjadi perang dengan Yahudi. Yahudi dikepung ketika berkhianat di perang Ahzab, dan sebelumnya Bani Nadir dan Bani Qaynuqa diusir oleh Rasulullah SAW. Sekarang berkhianat juga. Begitulah selalu Yahudi. Selesai perang Ahzab, beliau memerintahkan dan beliau diperintah oleh Jibril, dan tentu Jibril diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ke Bani Quraidah dan mengepung mereka. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah, beliau berangkat ke Khaybar, perang besar dengan Yahudi, dan kalah Yahudi dan runtuh. Tetapi apakah batu dan pohon-pohon berbicara? Tidak. Belum terjadi batu-batu dan pohon-pohon dan segala sesuatu berbicara, yakni Yahudi tidak punya tempat bersembunyi lagi. Itu maksudnya. Hai Muslim, ini Yahudi di belakangku. Nabi SAW mengatakan kamu kepada sahabat, kamu. Sahabat tidak mengalaminya. Ini pada akhir zaman nanti. Lalu siapa yang Nabi katakan kamu ini? Nanti saya jelaskan di faedah atau di antara fikih hadis ini. Maka kita baca, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam lafaz Muslim dengan sanad yang lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka kaum muslimin pun membunuhi mereka hingga Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka berkata batu dan pohon, hai Muslim, hai hamba Allah, inilah Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena sesungguhnya ia adalah dari pohonnya Yahudi. Ya, hadis yang sama dari jalan sahabat yang lain sekarang. Kalau tadi dari jalan Abu Hurairah, sekarang dari jalan Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. صحيح رواه البخاري ومسلم.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu, lagi-lagi kamu akan memerangi Yahudi sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi di belakang batu. Lalu batu itu berkata, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ini adalah lafaz yang saya tulis sini, yang saya bawakan lafaz Bukhari. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz yang jalannya sama, An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqatilunna al-yahuda fala taqtulunnahum hatta yaqula al-hajaru ya muslim hadha yahudiyyun wara'i fata'ala faqtulhu. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh pasti kamu akan memerangi Yahudi, pasti kamu akan membunuhi mereka sampai batu berkata, hai muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti. Di antara fikih hadis ini, sesuatu yang sudah pasti kita ketahui dan kita yakini, bahwa peperangan di antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan orang-orang Yahudi seperti perang Khaybar tidak sampai menjadikan batu dan pohon berbicara. Hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah bunuhlah ia. Maka taulah kita dengan ilmu yakin, bahkan hakul yakin, bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamu di sini, kamu akan memerangi Yahudi, kamu akan memerangi Yahudi adalah umat beliau yang akan datang, yang semanhat dan seakidah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu, ditujukan kepada para sahabat, sedangkan para sahabat tidak mengalaminya. Berarti umat Islam yang akan datang agamanya sama dengan sahabat, yakni manhajnya, akidahnya, perjalanannya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini menunjukkan kebenaran manhaj. Dengan demikian menunjukkan keagungan dan kebenaran manhaj salaf, yaitu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi hadis ini tidak membuat kita berpangku tangan, bermalas-malasan, berputus asa, menunggu nanti saja orang Islam akan memerangi Yahudi. Tidak. Karena Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kamu hanya nanti saja akan memerangi Yahudi. Tidak, Nabi SAW sendiri memerangi Yahudi. Kaum muslimin harus mempersiapkan, tidak menunggu, tidak bermalas menunggu kejadian yang seperti itu nanti pada akhir zaman. Sekarang disiapkan manhajnya. Dan tidak berarti bahwa kaum muslimin tidak memerangi Yahudi. Peperangan akan berlangsung terus dengan Yahudi. Di sini saya bawakan untuk menjelaskan keagungan dan kebenaran manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini terjadi pada masa turunnya Dajjal. Karena salah satu pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Pada pertemuan besok insyaallah ta'ala, ta'lim besok akan saya bahas secara khusus tentang Dajjal. Dan turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian ada Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdinya Syiah, bukan.
Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, orangnya belum ada. Imam Mahdinya Syiah sudah ada. Kemudian pada tahun 200-an masuk ke gua. Tidak pernah keluar lagi. 1000 tahun lamanya lebih. Dan memang orangnya tidak pernah ada. Fiktif. Imam Mahdi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan turun, akan datang. Nabi Isa yang akan turun alaihi salatu wassalam di Syam, Dimashq, ketika akan solat, tidak salah solat subuh. Dia mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa bilang, tidak. Antum menjadi imam, umat ini sebagiannya jadi imam bagi sebagian yang lainnya. Untuk kemuliaan umat ini. Di sini saya bawakan di kitab ini. Maka Imam Mahdi yang menjadi imam. Setelah itu Nabi Isa mengejar Dajjal dan membunuhnya di pintu yang namanya pintu Lud. Kata ulama, hadis tentang turunnya Isa, kejayaan kaum muslimin, turunnya, datangnya Mahdi, dan kaum muslim memerangi Dajjal bersama Isa, memerangi pengikutnya Dajjal, di antaranya orang-orang Yahudi ini. Jangan sampai membuat kita putus asa, menunggu-nunggu dan berangan-angan. Tidak boleh. Karena pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan menang dari Yahudi kecuali bersama Isa dan Mahdi. Tidak. Harus mempersiapkan. Tapi persiapan pertama adalah manhaj, cara beragama yang benar. Dan itu sesungguhnya yang ditakuti Yahudi. Karena Yahudi terkapar, tidak bisa berdaya sama sekali ketika berhadapan dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hadis ini memberikan pelajaran dan mendorong kita untuk bermanhaj. Sikap dan cara beragama kita mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu yang dinasihati oleh para. Jangan putus asa kemudian tinggal menunggu sajalah. Tidak. Sementara Yahudi membantai, ya. Harus ada usaha dari kaum muslimin. Kan tidak menutup kemungkinan peperangan akan terjadi terus. Nah, kita harus mempersiapkan secara din, agama, kekuatan manhaj, mendidik, mengajarkan, mendakwakan, mempraktekannya, mengikuti para sahabat. Yang Yahudi tidak berdaya menghadapi para sahabat di bawah pimpinan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan yang saya muliakan, itu mengenai manhaj dan akidah, i'tiqadat, keyakinan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dan dijabarkan, dijelaskan oleh para imam dan para ulama kita. Akidah yang sahihah, akidahnya kaum salaf yang mereka belajar dari
Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya mengawalinya dengan bab 1 halaman 35. Dosa orang yang berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mengambil judul dari judul yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab sahihnya di bagian Kitabul Ilm. Dan ini merupakan manhaj dan sikap seorang muslim serta akidah yang besar. Mengapa? Karena dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbohong atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dampaknya besar sekali. Karena ia akan menjadikan kebohongan itu menjadi sebuah syariat yang diikuti. Padahal ia bukan dari Nabi. Oleh sebab itu Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong, berdusta atasku, atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Oleh karena itu umat ini mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Al-isnad. Jalan yang menghubungkan kepada matan, isi dari ucapan. Fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Umat yang dahulu tidak punya. Umat ini punya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, diriwayatkan oleh sahabat, kemudian sahabat meriwayatkan kepada tabi'in dan seterusnya sampai dicatat. Atau dari pencatat kitab-kitab hadis seperti Bukhari, dari siapa, dari gurunya, gurunya, dari gurunya dan seterusnya, itu diperiksa benar atau tidak jalannya riwayat itu, orangnya bagaimana. Ini manhaj dan akidah yang besar sekali. Karena kalau tidak akan bercampur di dalam agama ini sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Ini berbahaya. Di hadis ke-8 ya, Rasulullah SAW menegaskan, "Inna kadhiban alayya laisa kadhibin ala ahadin. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar."
Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta kepada orang lain. Karena berdusta kepada orang lain tidak menimbulkan bahaya yang sangat besar. Ada bahaya kalau itu fitnah dan lain sebagainya. Berdusta kepada orang lain tidak menjadikan sebagai sebuah syariat yang diikuti sepanjang zaman. Tidak. Kalau bahaya, ya. Kalau itu berkaitan dengan tuduhan dan lain sebagainya, nah, itu bisa berbahaya, bisa terjadi kekacauan antara satu dengan yang lainnya. Tapi tidak menjadikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin." Berbohong atas namaku tidak sama dengan berbohong pada orang lain. Maka para ulama dari zaman ke zaman telah memeriksa hadis-hadis yang palsu. Dan ini yang merusak agama. Timbulnya berbagai macam ajaran, salah satunya lewat hadis-hadis palsu ini. Yang bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang telah sah, yang dinyatakan kesahannya pertama oleh orang yang ahlinya, para imam dan para ulama, para muhaddis yang memang ahlinya di dalam hadis. Tidak boleh orang yang bukan ahlinya masuk ke dalam pembicaraan hadis. Sama sekali tidak boleh. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama. Apabila hilang salah satu dari dua syarat itu, maka tertolak, tidak bisa diterima. Kalau datang bukan dari ahlinya, maka tidak bisa diterima. Kalau datang dari ahlinya tetapi menyelisihi, menyalahi qawaid, kaidah-kaidah yang telah dibuat, maka pun tertolak walaupun dari ahlinya. Maka ia harus beriringan, berjalan bersama dua-duanya. Kalau orang mengatakan bahwa saya tidak berbohong atas nama Rasulullah, saya tidak membuat hadis palsu, maka terkena hadis yang lain, bab kedua, dengan judul hadis masyhur tentang ancaman membawakan hadis-hadis maudhu. Itu sabda yang masyhur, sahih, ya. Saya singkat ini, antum bisa lihat takhrijnya, riwayat Bukhari, Muslim, sudah saya terangkan, yang memiliki kitabnya. Kadang-kadang saya tidak bawakan siapa periwayatnya, tidak saya sebutkan kalau di sini sudah ditulis panjang lebar seperti hadis ini. Man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi hadisin yura wa fi labdin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain wa fi labdin fahuwa ahadul kadhib wa fi fahuwa ahadul kadhibin wa fi labdin fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis yang disangka atau dia telah mengetahuinya sesungguhnya hadis itu palsu, lalu dia tetap membawakannya, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta.
Dalam lafaz yang lain, maka dia termasuk salah seorang dari 2 pendusta. Hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Terkena. Berbohong atas nama Nabi SAW, membuat perkataan yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW, kemudian disampaikan atas nama Rasulullah SAW, terkena hadis-hadis yang bab pertama. Dan kalau kita tidak berbohong tapi kita membawakan hadis-hadis yang tidak jelas, belum diketahui sah dan tidaknya, kemudian kita membawakan dan apalagi tidak diketahui riwayat siapa ini, maka kita akan terkena hadis yang kedua. Dan juga kata ulama, terkena hadis yang pertama. Tidak boleh serampangan di dalam membawakan riwayat hadis, harus jelas. Hadisnya riwayat siapa? Siapa yang menyatakan sah, ahlinya atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jangan bawakan. Apalagi kita membawakan hadis-hadis palsu, bukan untuk dijelaskan kepalsuannya agar manusia mengetahuinya. Kita akan terkena hadis tadi. Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis yang telah diketahui kepalsuannya, baik oleh dia maupun orang lain. Kenapa dia terkena? Karena dia tidak bertanya. Obat kebodohan adalah bertanya. Ulama membuat kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, atas dasar inilah memelihara sunnah Nabi dan berpegang dengan sunnah yang sahihah, hadis yang telah sah, tegak manhaj salaf dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Berapa banyak para perawi, para pendusta, mereka katakan Dajjal karena telah berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa faedahnya? Sunnah itu benar-benar sah umumnya. Jika dia bertanya, kan ulama hadis juga berselisih. Dinisbahkan kesepakatan mereka, lebih banyak yang mereka sepakati daripada yang mereka perselisihkan. Dan perselisihan itu beragam. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain mengatakan tidak, hanya hasan. Sahih dan hasan beda tipis. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ini hadis dhaif tapi dhaifnya ringan, yang mungkin dikuatkan dari jalan yang lain gitu. Atau sampai kepada dia jalur yang dhaif begitu. Tapi yang mereka sepakati jauh lebih banyak. Dan yang mereka nyatakan ini hadis-hadis palsu. Ini manhaj yang besar sekali. Pelajaran bagi kita apabila kita tegak ingin mengikuti kaum salaf, maka tidak boleh kita serampangan dalam riwayat hadis. Apalagi ngambil di media-media sosial yang tidak diketahui keahliannya seseorang. Harus dirujuk kepada ahlinya. Tidak boleh kita bawakan kecuali setelah kita ketahui hadis itu sah. Ini selain riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim telah disepakati oleh ulama ahlul hadis, bahkan seluruh ulama tentang kesahihannya. Kecuali beberapa riwayat yang dikritik. Karena memang tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Tidak ada satupun kitab yang selamat dari kesalahan kecuali kitabullah saja. Nah, manhaj yang lain
di bab yang ketiga, dan ini merupakan manhaj yang besar dan akidah yang agung. Apa? Ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasul di dalam beragama ini. Ittiba'ur Rasul. Ayat pertama yang saya bawakan menjelaskan bahwa mahabbah kita, kecintaan kita yang demikian besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan kecintaan, terkait dengan ittiba'ur Rasul. Seberapa besar ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ittiba'ur Rasul adalah mengikuti sunnah beliau. Perhatikan ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dan rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia. Jadi ayat ini menunjukkan ayat imtihan, ayat ujian. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian dari kaum salaf, bahwa ayat ini merupakan ayat ujian. Ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak ittiba'ur Rasul. Maka pengakuannya adalah dusta. Sebentar saya selesaikan. Jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keutamaan ittiba'ur Rasul dua yang sangat besar, yaitu kecintaan Allah dan ampunan Allah. Jika kita benar dalam ittiba'ur Rasul, semoga kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk ittiba'ur Rasul. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk ittiba'ur Rasul demi meraih kecintaan dan maghfirah dari Rabbul Alamin. Barangkali ini ikhwan, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Progres pembangunan Masjid Jami Al-Barkah hingga Agustus 2023. Saat ini Masjid Al-Barkah sedang melakukan perbaikan pada masjid lama untuk meningkatkan kenyamanan beribadah para jamaah. Kesempatan amal jariah,
pembangunan Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Syariah Indonesia 756 3131 009 Cabang Cibubur atas nama Pembangunan Masjid Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah, kode bank 451. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp ke 0821 12345 756. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wakaf Anda sebagai amal jariah dan sekaligus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Allah murka dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba